Anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu. Ayo, hemat energi. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari, televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan. Mengingat anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun, bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo, hemat energi. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di atas tadi, analisis pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita perlu menghemat energi? Kemudian, tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Nah, untuk pertanyaan nomor 1, mengapa kita perlu menghemat energi? Ya, karena agar energi tidak cepat habis. Kemudian, tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Nah, contohnya ini, mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan peralatan rumah yang hemat energi, menyalakan AC seperlunya. Kemudian, pertanyaan yang nomor 3, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Nah, tindakan apa yang belum menunjukkan menghemat energi? Contohnya menyalakan TV saat tidur. Nah, ini kan nanti bisa menghabiskan banyak
listriknya ya, tidak hemat listrik begitu. Kemudian menyalakan lampu di siang hari. Seharusnya lampu dimatikan pada siang hari karena sudah ada cahaya dari matahari. Kemudian hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Nah, kita harus menghemat energi dan menggunakannya dengan bijak. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Nah, di sini ada peta pikiran atau peta konsep. Apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Contohnya, menggunakan AC seperlunya. Kemudian, matikan keran saat selesai digunakan. Nah, ketika kalian menggunakan air keran, sesudah selesai jangan lupa dimatikan. Jadi kalian tidak membuang-buang air begitu. Terus kemudian menggunakan transportasi umum. Nah, transportasi umum ini lebih baik digunakan daripada menggunakan kendaraan sendiri agar lebih hemat. Untuk selanjutnya masih ada 3 kolom yang kosong. Nah, kotak ini kalian isi sendiri. Begitu ya anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.